Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Stephen dari Redaksi Pagi. Pukul 9 pagi ini, Jumat 17 Oktober 2025. Kami hadirkan berita terkini dan teraktual dari berbagai daerah di Indonesia. Kita awali pagi ini dari Kalimantan Barat. Fenomena pergeseran pola belanja masyarakat dari luring ke daring kini semakin terasa dampaknya di kota Singkawang. Pasar-pasar tradisional yang dulu menjadi denyut nadi perekonomian kini mulai ditinggalkan dan sepi pengunjung akibat maraknya perdagangan online. Sejumlah pasar tradisional di Singkawang yang dikenal sebagai salah satu kota toleransi di Kalimantan Barat kini menghadapi tantangan berat. Para pedagang mengeluhkan penurunan omset yang signifikan sejak beberapa tahun terakhir. Tren belanja online yang menawarkan kemudahan dan harga kompetitif membuat masyarakat enggan lagi mendatangi pasar konvensional. Di Pasar Beringin misalnya, kios-kios yang biasanya ramai oleh aktivitas tawar-menawar kini terlihat lenggang. Sebagian besar pedagang hanya bisa pasrah. Berharap adanya intervensi atau kebijakan yang dapat menghidupkan kembali pasar tradisional mereka. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi pedagang di sana, kami telah terhubung dengan rekan kami, Nuri, yang saat ini berada langsung di Pasar Beringin, Singkawang. Nuri, silahkan sampaikan laporan Anda. Bagaimana suasana pasar dan apa harapan para pedagang di sana? Nuri di sini sedang berada di Pasar Beringin. Jadi di sini kami akan menyampaikan tentang maraknya belanjaan online di kala ini membuat para pedagang merasakan omset turun sehingga ada beberapa toko yang sama sekali tidak mendapatkan masukan sehingga banyak beberapa toko yang tutup. Baik, di sini kami akan mewawancarai Ibu Nuraini. Selamat pagi Bu Nurani. Di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan. Silakan. Apakah Ibu merasakan perubahan jumlah pembeli di pasar belakangan ini? Ya, sangat merasakan sekali, itu jauh sekali bedanya sejak ada online gitu. Lalu biasanya siapa saja yang sering belanja di lapak Ibu dan apakah mereka masih sering datang seperti dulu? Oh, biasanya sih banyak, biasa dari daerah-daerah, kadang dari Selakau, Bengkayang, banyak juga dari daerah-daerah lain. Cuman sejak adanya online itu ya mereka drastis jauh berkurang gitu. Jadi ya memang pemasukan pun dengan adanya mereka berkurang belanja, jauh pemasukan tuh berkurang dari yang dulu-dulu gitu. Lalu di bagian mana pasar yang menurut Ibu paling sepi dikunjungi? Apakah ada, Bu? Oh, kalau paling sepi itu sekarang ini sih ya saya rasa ya di bagian pakaian lah ya. Kalau sembako itu pastilah ya, nggak mungkin sepi itu karena itu makanan pokok itu nggak bisa ditinggalkan. Kalau pakaian-pakaian ini ya udah jelas lah, pastilah pakaian-pakaian toko lah, toko pakaian lah yang paling sepi sekarang ini. Karena ya ditambah lagi yang maraknya online. Jadi yang pakai pakaian toko-toko ini ya sangat merasa jauh sepi gitu. Ya. Lalu menurut Ibu, kenapa sekarang orang lebih suka belanja di online daripada di offline? Pasti banyak lah keuntungannya ya. Kalau di online itu mungkin selain daripada simple, ya biasanya juga sih katanya harganya lebih murah gitu kan. Karena mereka langsung dari pusat kirim, tapi mungkin juga ada yang pakai ongkos, ada yang tidak pakai ongkos, itu ongkirnya ya, ongkos kirimnya gitu. Tapi kadang-kadang pembeli itu ada juga yang mereka mengeluh kalau belanja ke kita. Kemarin saya beli di online gitu, tapi yang saya pesan itu tidak sesuai gitu. Sesuai ekspektasi ya, Bu. Ada sebagian sih yang bilang, enakan sih ke sini langsung ke pasar. Kita bisa milih warna, bisa milih ukuran, kita bisa sedangkan ke badan, jadi lebih puas gitu. Jadi sebagian pembeli ada yang mengatakan. Jadi ada yang merasa lebih untung di offline, ada yang ada yang online. lebih untung di online, ada yang lebih untung di offline. Ya tergantung masing-masing menilai lah ya gitu. Lalu yang terakhir, bagaimana Ibu menyiasati keadaan ini supaya dagangan tetap laku meskipun pengunjung pasar berkurang? Ya kadang-kadang kita menyiasati sih ya tinggal pasrah berdoa gitu ya. Cuman salah satu alternatif yang lain kita
kita pilih apa yang diminati masyarakat yang jarang di online gitu ya, misalnya kan seperti pakai pakaian yang pokok-pokok seperti selimut, kelambu, biasa agak jarang di online gitu kan. Iya. Nah, biasa barang-barang yang jarang di online itulah kita Berarti menyesuaikan tren yang sekarang ya, menyesuaikan yang peminat sekarang. orang. Iya, betul. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Baik, sama-sama deh. Tapi untuk meningkatkan kualitas daripada hasil survei kalian itu boleh dari beberapa tempat diambil ya. Terima kasih Bu, Oke, selamat pagi. sama-sama deh. Baik, saya Nuri mengucapkan terima kasih kembali ke studio. Terima kasih Nuri atas laporan Anda langsung dari Singkawang, Kalimantan Barat. Pemirsa, kita dapat melihat bahwa adaptasi dan inovasi menjadi kunci bagi keberlangsungan pasar tradisional. Kita berharap pemerintah Kota Singkawang dapat segera merumuskan solusi terbaik, seperti digitalisasi pasar, agar denyut nadi perekonomian lokal ini dapat kembali berdetak kencang. Harus pilih susu yang mana? Indomilk, Indomilk, Indomilk. Lebih tinggi kalsium, rendah gula. Minum Indomilk Kids. Ini baru hidup. Hidup dalam mimpi, namanya juga sad boy. Mandi nangis, lihat mantan nangis. Ya. Daripada hatimu sendu, lebih baik beli Aqua biar bisa liburan gratis. Hei Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Gak gitu ngilangin gerah. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Tetaplah bersama kami di redaksi pagi usai jeda berikut. Kami akan kembali dengan informasi terkini lainnya. Terima kasih.